Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai rancangan rekoleksi bagi para peserta SMA atau SMK. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai latar belakangnya. Remaja SMA atau SMK berada dalam fase pencarian jati diri yang sering disertai dengan tekanan emosional dan akademik. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, penting untuk membantu remaja mengembangkan kepribadian yang sehat, mengenali potensi diri, serta membangun kesejahteraan hidup. Rekoleksi ini nantinya akan dirancang sebagai sarana pembinaan iman dan pengembangan diri agar para peserta mampu menemukan kebahagiaan sejati dalam Tuhan serta hidup lebih sejahtera secara batin dan menjadi pribadi yang menginspirasi. Rekoleksi ini nantinya akan dilaksanakan selama 1 hari penuh untuk siswa SMA atau SMK. Nah, untuk tujuan kegiatannya itu yang pertama mengenali dan menerima diri. Jadi para peserta melalui kegiatan rekoleksi ini mampu mengenali dan menerima diri mereka masing-masing. Yang kedua itu menumbuhkan kebahagiaan dalam Tuhan. Masing-masing peserta mendapatkan kebahagiaan dalam Tuhan melalui kegiatan rekoleksi pembinaan iman ini untuk iman mereka. Yang ketiga adalah mengembangkan kesehatan mental. Jadi mereka akan lebih mengetahui bagaimana kesehatan mental dalam dirinya, cara mengatasi kesehatan mental pada saat ini dalam rekoleksi tersebut. Yang keempat, menjadi pribadi yang mampu menginspirasi. Jadi harapannya setelah mereka melaksanakan kegiatan rekoleksi ini, mereka mampu menjadi pribadi yang mampu menginspirasi bagi banyak orang. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan landasan teori BK yaitu dari humanistik dari Carl Rogers, yang itu Carl Rogers mengatakan bahwa di dalam teori tersebut dia mengatakan bahwa penerimaan diri dan aktualisasi diri itu sangat penting sekali dalam mencapai kehidupan seseorang. Yang kedua ada teori dari Erikson yaitu tahap identity atau role confusion bagi seorang peserta didik. Yang ketiga ada teori BK dari psikologi positif, well-being yaitu bahagia, makna hidup, dan relasi sehat bagi seseorang. Yang selanjutnya adalah sasaran mengenai kegiatan rekoleksi ini. Sasarannya adalah untuk siswa jenjang SMA atau SMK kelas 10 hingga kelas 12 SMA atau SMK. Kira-kira rekoleksi ini tuh dilaksanakan selama 1 hari full dengan waktu-waktu tertentu, dan kira-kira jumlahnya ada 30 hingga 50 peserta nantinya dalam rekoleksi ini. Nah, untuk bentuk kegiatannya itu yang pertama ada ice breaking. Ice breaking game yang menarik supaya para peserta tidak bosan dan monoton dalam kegiatan tersebut. Yang kedua ada pengajaran iman, ada diskusi kelompok secara bersama kelompok yang sudah dibentuk. Yang keempat ada refleksi, yang kelima ada doa secara bersama-sama. Nah, untuk ice breakingnya sendiri tuh metode yang nantinya akan saya gunakan adalah mengenai puzzle kehidupan. Jadi yang pertama-tama setiap peserta itu menyusun puzzle. Caranya itu yang pertama, peserta itu seperti diberi sebuah potongan puzzle, disusun bersama menjadi gambar utuh. Jadi masing-masing ya di dalam puzzle tersebut setiap orang itu penting memahami dalam kehidupannya, dalam puzzle kehidupan tersebut. Yang selanjutnya metode yang akan saya gunakan ketika rekoleksi nantinya adalah ice breaking mengenai langkah inspirasi. Caranya adalah seperti para peserta melangkah maju lalu ia menjawab ya. Dalam kegiatan tersebut
narator memberikan pertanyaan yang ditampilkan. Contohnya seperti masing-masing peserta maju. Saya pernah membantu teman saat mereka sedang kesusahan. Maka para peserta pun maju melangkah dan menjawab ya. Selain itu juga ada pernah saya pernah mengikuti berbagai ajang acara untuk pengembangan diri saya. Misalnya para peserta pun maju melangkah dan menjawab ya. Jadi di dalam kegiatan metode rekoleksi ini, setiap langkah kecil itu untuk membangun inspirasi dalam sebuah bersamaan. Yang selanjutnya adalah sesi 1, aku bahagia. Yang pertama-tama di dalam sesi tersebut ada sebuah ayat yang akan ditampilkan di sebuah proyektor. Selanjutnya adalah mengenai sesi 1, aku bahagia, kira-kira durasinya itu 60 menit. Dari ayat kitab suci Mazmur bab 139 sampai 14. Di dalam tersebut berbunyi kitab, aku bersyukur kepadamu karena kejadian dahsyat dan ajaib. Di renungan ini para peserta diajak untuk merenungkan mengenai kisah kitab suci ini. Renungan itu Tuhan menciptakan setiap pribadi dengan keunikan masing-masing yang biasa. Kebahagiaan sejati muncul ketika kita menerima diri, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Yang selanjutnya, setelah mereka merenungkan, ada sebuah pertanyaan pendalaman, yaitu mengenai apa yang membuat saya kurang percaya diri, dan yang kedua, hal apa dari diri saya yang patut disyukuri. Nah, untuk kegiatannya itu ada kegiatan ice breaking. Dalam kegiatan rekoleksi tersebut ada ice breaking seperti puzzle kehidupan, yaitu mengenai materi kebahagiaan sejati. Masing-masing individu menulis 5 kelebihan yang ada pada diri mereka masing-masing. Setelah itu ada sharing bersama kelompok yang sudah dibentuk. Mereka sharing bersama-sama mengenai materi yang sudah disampaikan, mengenai puzzle kehidupan, mengenai materi kebahagiaan sejati, dan mereka bisa merefleksikan mengenai 5 kelebihan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang selanjutnya ada sesi 2, yaitu mengenai materi aku sejahtera. Kira-kira durasinya itu sekitar 60 menit. Dari ayat kitab suci 1 Petrus bab 5 sampai 7. Ya, selanjutnya ada sesi 2, aku sejahtera, sekitar durasi 60 menit. Dari ayat kitab suci 1 Petrus bab 5 sampai 7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi dalam renungan tersebut, para peserta diajak untuk merenungkan bahwa renungannya kesejahteraan bukan berarti tidak punya masalah, tapi mampu menghadapi masalah bersama Tuhan. Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup. Jadi di dalam pendalaman tersebut, masing-masing para peserta harus merefleksikan apa yang sudah mereka dapatkan, yaitu dan ada juga mengenai pendalaman apa sih beban hidup yang saya alami saat ini. Yang kedua, bagaimana saya menghadapinya selama ini. Yang selanjutnya ada sesi 3 setelah istirahat selama 30 menit, yaitu mengenai aku menginspirasi selama 90 menit. Dari ayat kitab suci Matius 5 bab 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Renungannya, setiap orang dipanggil untuk menjadi terang. Tidak perlu dari hal besar, kebaikan kecil pun bisa menjadi inspirasi. Dari pendalamannya, setelah merenungkan kitab suci tadi, masing-masing peserta bisa menyampaikan pendalaman di dalam sebuah kelompok, yaitu pendalaman sebuah materi, siapa orang yang pernah menginspirasiku dan bagaimana aku bisa menginspirasi banyak orang. Kegiatan yang pertama itu ada ice breaking, ya, supaya mereka tidak bosan dan mengantuk selama pelaksanaan rekoleksi.
Yang pertama ada kegiatan mengamati video inspiratif yang ditampilkan di proyektor. Setelah itu ada kegiatan role play, menolong teman yang mengalami masalah supaya mereka bisa mencari jalan permasalahan dari kegiatan role play tersebut. Setelah itu ada diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil ini membantu mereka dalam melatih sebuah kebersamaan dalam sebuah kelompok dan mempererat sebuah tali persaudaraan. Yang selanjutnya ada sesi 4, refleksi dan doa selama 60 menit dari ayat kitab suci Yohanes bab 10 sampai 10, yaitu aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan. Renungannya, Tuhan menghendaki kita penuh makna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan kasih, tujuan, dan iman. Setelah itu ada sebuah pendalaman, yaitu pendalaman pertanyaan mengenai apa perubahan yang ingin saya jalankan setelah ini. Yang kedua, dan ada komitmen apa yang akan saya jalankan. Di dalam kegiatan tersebut, suasananya sangat hening dan disertai musik alunan refleksi supaya masing-masing para peserta didik dalam rekoleksi tersebut mampu menenangkan diri di dalam musik alunan tersebut. Dan selanjutnya adalah menulis komitmen hidup mereka masing-masing. Setiap para peserta diberikan sebuah kertas, lalu mereka menulis mengenai komitmen hidup yang mereka lakukan selama ini. Dan setelah itu ada kegiatan doa pribadi secara bersama-sama. Masing-masing kelompok bersama teman-temannya saling mendoakan teman-temannya. Dan selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu 30 menit. Di dalam kegiatan itu, penutup ini ada sharing kesan dan pesan selama kegiatan rekoleksi ini. Dan ada kegiatan evaluasi dan feedback bersama. Dan ada sebuah foto bersama. Di dalam kegiatan evaluasi tersebut berisi keaktifan peserta, hasil refleksi, dan feedback kegiatan. Dari penutup ini nantinya rekoleksi ini diharapkan menjadi pengalaman iman yang mendalam sekaligus proses pengembangan kepribadian sehingga para peserta didik siswa SMA atau SMK menjadi pribadi yang bahagia, sejahtera, dan mampu menginspirasi sesama. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.